Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala faslun afdalus salatil masnunati salatul idaini summal kusufi summal khusufi summal istisqai. Bermula ini satu pasal kalau bahasa Indonesia, satu faslun, pasal tentang salat sunat, sembahyang sunat jamaah. Salat sunat ini salat tambahan setelah salat fardu. Fokus untuk mengerjakan salat fardu. Adapun salat sunat tambahan terhadap salat fardu. Bukan maksud saya tak usah salat sunat, bukan. Tapi jangan lebih berat perhatian kepada salat sunat daripada salat fardu. Jangan diubah itu, jamaah. Nah, salat sunat yang paling utama adalah salat 2 hari raya. Ya, jamaah harus diperhatikan ya. Jadi salat paling utama. Ini ulama mengambil dari tuntunan Rasulullah. Jangan mengada-ngada. Kita ini bukan ulama. Ikut apa kata ulama. Saya tak mau ikut ulama. Orang itu manusia juga macam kita. Iya, dia manusia, kita manusia sama. Tapi dia ulama. Itu aja. Memang dari satu sisi sama aja batu. Kan sama batu. Batu permata juga batu, kerikil juga batu, sama aja batu. Tapi dia ada lebihnya, permatanya. Kalau ada lebih permatanya masih dibilang orang sama juga, ya udahlah, kita tak mau panjang-panjang lah kalau jamaah. Sebab ada yang begitu, ulama manusia macam kita juga. Ya, memanglah. Tapi macam batu tadilah jamaah. Ya, jadi seutama solat sunat, solat 2 hari raya. Itu satu tingkat. Idul Fitri, satu tingkat. Jamaah. Jadi kalau macam perlombaan lah, jadi juara bersama. Jamaah. Atau pertandingan lah, jadi juara bersama. Dia nggak ada yang lebih dari antara dua. Kemudian, perhatikan kalimatnya. Kemudian, berarti dia urutan. Bukan dan. Bukan atau. Tapi kemudian. Menunjukkan urut-urutan. Salat gerhana matahari. Kita sekarang mudah ini untuk tahu gerhana matahari. Mudah. Tinggal googling aja. Tengok di internet, kapan akan terjadi gerhana matahari. Itu ada informasinya, jamaah. Tahu susah-susah sekarang. Sumal khusuf, kemudian salat gerhana bulan. Ini pakai kemudian nih, ya, gerhana bulan. Jadi kalau terjadi gerhana, adat masyarakat pukul kentong. Ya itu adat. Kita hargai saja dengan pikiran yang ada di masyarakat yang dikenal sebagai mitos.
Tapi agama mengajarkan tidak, tak ada hubungan dengan kentang-kentong. Ini satu tanda kebesaran Allah Ta'ala, kata Rasulullah, maka sholat kalian. Nah, jadi sholat hari raya, dua-dua, satu tingkat. Kemudian sholat gerhana matahari, kemudian gerhana bulan. Sekarang pun mudah. Tinggal tengok internet saja. Kapan gerhana bulan akan terjadi? Akan terbuka nih. Kemudian sholat minta hujan. Jadi setelah sholat gerhana bulan, pun bisa aja kita tengok di internet. Kapan gerhana bulan akan terjadi. Bisa kita tengok. Kemudian sholat minta hujan. Jarang-jarang kita kerjakan sholat gerhana matahari karena jarang-jarang kejadian. Dan kita tak tahu. Gerhana bulan pun kita tak tahu. Tapi kalau sekarang sudah mudah. Tidak lagi kita tanya kepada ahli falak. Ilmu mereka sudah mereka masukkan ke dalam internet. Jadi tinggal kita mencari jamaah. Kalau dulu kita nunggu dulu informasi dari ahli falak akan terjadi gerhana bulan itu diumumkan pemerintah. Sekarang tidak. Tinggal tengok internet. Kapan gerhana bulan? Oh sekarang. Dah, sholat. Nah, ya, kemudian sholat minta hujan. Ini pun hampir tak pernah kita kerjakan. Karena tak diminta pun udah hujan. Jadi kalau diminta juga, ini agak aneh sedikit lah. Jamaah, agak aneh. Jadi kalau ada di antara kita yang nggak ngerti sholat minta hujan, wajar. Satu, kita tak tahu. Kedua, kita tahu tapi tak pernah dipraktekkan. Ya, jadi bukan kenapa, jamaah. Kalau saya pribadi pernah mengalami habis air. Jamaah. Jadi sungai itu kering, dasarnya nampak. Itu waktu saya mondok di Jawa. Jamaah, dasarnya nampak. Nah, jadi saya ngalami pernah. Cuma waktu itu seingat saya, Kiai tidak ada menganjurkan untuk sholat minta hujan. Itu seingat saya. Jamaah. Jadi ya satu sisi saya bersyukur kepada Allah pernah mengalami kekeringan. Satu sisi saya pernah juga pergi kuliah kerja nyata masa akhir kuliah di daerah yang memang minus air. Daerah itu minus air. Jamaah. Jadi kita pakai air jadi pandi yang sikit. Baik. Jadi ini urut-urutan. Maka kita tak pernah melaksanakan sholat minta hujan. Ya memang tidak usah diminta pun hujan datang. Alhamdulillah kita tidak pernah kekurangan air. Ya. Summal witri. Kemudian sholat witir. Jamaah. Jadi urut-urutannya kemudian sholat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Boleh 1, boleh 3, 5, 7, 9, 11. Boleh dikerjakan sekali 11. 1 tahiyat boleh, 2 tahiyat boleh. Kalau dia 1 tahiyat terakhir, kalau 2 tahiyat, kalau sekali 11 di rakaat 10 dan rakaat 11. Kalau dia 9, 1 tahiyat terakhir, kalau 2 tahiyat rakaat 8, rakaat 9. Kalau ambil 7 rakaat 1 tahiyat, rakaat ke-7, kalau mau 2 kali rakaat ke-6, rakaat ke-7, begitu seterusnya. Jamaah, tapi sekurang-kurangnya 1. Jamaah ya. Waktu mengerjakan sholat witir itu, perhatikan kalimatnya. Antara sholat isya dan terbit fajar yang kedua. Macam mana fajar kedua itu? Ringkasnya sholat subuh. Jadi waktu mengerjakan sholat witir antara sholat isya dan sholat subuh. Jamaah ya. Jadi setelah dia sholat isya,
barulah boleh sholat witir. Dia sholat isya jam 9, karena ada sebab. Biasanya tak pernah dia begitu. Malam ini dia sholat jam 9. Saya tak enak juga jam 9 baru sholat. Ini setengah 9, sempat-sempatkanlah witir aja pun jadilah 1 rakaat. Oh, tak sah. Karena sholat witir setelah sholat isya. Setelah dia sholat isya. Bukan setelah masuk waktu sholat isya. Perhatikan kalimat itu. Jadi dia sholat witir setelah sholat isya. Setelah dia sholat isya. Jamaah. 1 sampai 11. Wa ta'khiru ba'da sholati li akhiri idza kana afdalu. Tetapi mengerjakan sholat witir setelah dia mengerjakan sholat malam itu lebih baik. Habis saya sholat isya, ba'diyah isya, dia pun tidur. Bangun malam dia pun sholat. Terserah apa nama sholatnya. Mau disebut sholat sunat mutlak saja, mau disebut sholat tahajud, terserah. Kerjakannya banyak rakaat, sehabis itu baru dia witir. Itu lebih utama. Jamaah ya. Atau di ujung malam lah. Di ujung malam, apabila dia terbangun, kerjakan witir, itu lebih utama. Jamaah ya. Boleh tasyahudnya sekali, boleh 2 kali. Kalau 2 kali macam tadi yang sudah saya ceritakan, jamaah. Kerjakan yang sempat. Kalau tak sempat, ya karena mungkin kita terlampau sibuk mengurus negara ini. Banyak kali urusan, mau jumpa menteri luar angkasa, mau urusan apalah, udah tak usah kerjakan. Namanya juga sholat sunat, ya. Wa idza autara bisalasin, kalau dia mengerjakan sholat witir itu 3 rakaat. Yaqra'u fil ula suratul a'la. Bacalah rakaat pertama sabbihis isma rabbikal a'la. Rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil, tambahkan surat Al-Ikhlas. Jadi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 rakaat sekaligus. Ya. Summa yatul witra fil fadilati raka'atal tunggu, nanti dulu. Jadi jemaah, kalau dia 3 rakaat, boleh 3 sekaligus, boleh 1 tambah 2. Boleh, tak ada masalah. Nanti ada yang bilang 2 kan genap. Iya, kalau sendiri gitu saja. Ini coba tambahkan 1, kan jadi ganjil. Kau tambah-tambah pula, pada kau kurang-kurang, nggak tahu. Yang 1 nambah 2 tambah 1, dia kurang. 2, 3 kurang 1, jadi 2. Tidak, jamaah. Ini kan bukan kita pisah-pisah. Berartinya 2 tambah 1 kan sekaligusnya jadi 3. Kalau dijumlahkan kan jadi 3. Jadi tetap juga witir. Ya. Nah, saya bagi tahu. Jadi kalau kita mengerjakannya 3, sama ada sekaligus 3 atau 1 tambah 2, ayat yang rakaat pertama sabbihis. Ayat rakaat kedua al-kafirun. Rakaat ketiga al-ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kerjakan walau cuma sekali. Supaya ada catatan malaikat. Nanti dibuka di akhirat, nggak ada witirnya nih. Kan nggak enak juga. Buka yang 1, ada nih. Berapa banyak? Alah, seumur hidup cuma sekali. Alhamdulillah, masih ada catatan. Jamaah. Itu maksud saya, buat. Jangan nggak dibuat. Yang baik-baik itu buat. Sudah? Setelah sholat witir, sholat sunat apa lagi yang utama?
Summa yatlul witra fil fadilati raka'atul fajri. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Masuk adzan subuh, qomat, sholat sunat. Jamaah. Oleh karena setelah sholat subuh tidak ada lagi sholat sunat mengiringinya, maka tidak disebut qobliyah subuh. Tidak disebut dia qobliyah subuh. Kecuali macam zuhur. Kalau zuhur ada qobliyah, ada ba'diyah. Macam maghrib ada qobliyah, ada ba'diyah. Macam isya ada qobliyah, ada ba'diyah. Tetapi subuh tidak ada ba'diyahnya. Karena itu tidak dinamakan dia sholat qobliyah, walau mengerjakannya sebelum sholat subuh. Dapat paham nih jemaah? Jadi begitu azan selesai, sholat dulu 2 rakaat. Ini sholat rawatib subuh. Ayatnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Saya nggak hafal Pak, ayat hafal aja. Apa hafalnya? Al-Baqarah, An-Nisa. Tapi Al-Kafirun nggak hafal. Nggak apa-apa. Bantailah 280-an ayat. Jemaah. Kalau cerita pahala, 2 rakaat rawatib subuh itu, kata Rasulullah, kalau dikerjakan dengan tulus, dengan serius, benar kepada Allah Ta'ala, tak ada sompel-sompelnya, itu lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Jemaah. Kalau jadi syarat itu dipenuhi, 2 rakaat dapat banyak pahala. Begitulah kasih sayang Allah Ta'ala sama kita, dikasihnya upah. Kenapa kita cerita pahala-pahala, Pak? Bukan. Saya hanya mau ceritakan bahwa itu hadiah dari Allah Ta'ala, gaji dari Allah Ta'ala, upah dari Allah Ta'ala. Yang Allah kasih 2 rakaat aja kau kerjakan. Yang kau kerjakan itu kalau betul-betul baik, betul-betul tulus, betul-betul benar dari kau dengan hati yang suci murni, yang kau kerjakan 2 rakaat itu lebih baik dari dunia beserta segala isinya. Itu kata Rasulullah. Kemudian apa lagi? Salat yang utama. Summa rak'atani qabla zuhri awil jumu'ati. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur atau sebelum Jumat. Bahwa sebelum Jumat ada khilafiyah, ya. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Sehingga sebahagian kita lihat di masjid, qabliyah Jumat ada yang tidak mengerjakan. Oke, tapi kita di sini mengikut fatwa yang mengatakan ada. Jadi jamaah, peringkat sholat rawatib sebelum zuhur dan setelah atau sebelum Jumat itu di bawah sholat sunat subuh. Supaya paham, itu di bawah sholat sunat subuh. Jadi qabliyah zuhur yang 2 rakaat, ba'diyah zuhur atau qabliyah Jumat, itu di bawahnya. Baru ini seperingkat semua nih. Ini seperingkat semua. Tengok ya. Jadi kemudian ini dan 2 rakaat setelah zuhur atau Jumat. Ini satu peringkat nih jemaah. Jadi sebelum zuhur atau Jumat dan setelah zuhur atau Jumat. Ini satu peringkat, nggak ada yang lebih utama. Dan 2 rakaat setelah maghrib dan isya. Ini seperingkat jamaah. Jadi sebelum subuh lebih tinggi. Jadi sebelum kita mengerjakan sholat subuh, setelah azan kita kerjakan 2 rakaat, itu lebih tinggi dari rawatib yang lain. Tapi justru di masyarakat mungkin terkesan lebih tinggi qabliyah Jumat. Mungkin. Padahal itu tidak jamaah. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur atau sebelum Jumat, 2 rakaat setelah zuhur atau
Jumat. 2 rakaat setelah maghrib dan isya. Ini satu tingkat semua. Jamaah. Baru kemudian sholat tarawih. Jadi tarawih itu rendah. Malah lebih tinggi sholat witir daripada sholat tarawih. Tapi kita pula rasa kita lebih tinggi sholat tarawih. Kenapa? Karena jarang-jarang. Sekali setahun. Maka kita gemar mengerjakannya. Pun hanya 4 malam aja. Malam kelima, ya jangan bilang hilang. Sholatnya tempat lain. Jamaah kan. Oh, kalau malam ke-16 sudahnya lah. Itu jamaahnya jamaah reguler. Itu aja. Yang sholat mulai malam ke-16 itulah yang sholat sebelum masuk Ramadan. Itu aja. Yang lain-lain mungkin ada kerja yang lain. Kita tak tahu ya. Padahal pahalanya Allah luar biasa. Wahya isyruna rakaatan. Tarawih itu 20 rakaat. Jamaah, 20 rakaat. Kalau kita tengok 4 mazhab itu 20 rakaat. Ya. Yusallimu min kulli raka'atini. 2 rakaat tarawih salam. 2 rakaat tarawih salam. 2 rakaat tarawih salam. Wa waqtuha bainal isya'i wal fajri. Waktunya pun antara sholat isya dan sholat subuh. Orang yang belum mengerjakan sholat isya tidak sah sholat tarawih. Jadi kalau dia mau tarawih, sholat isya dulu. Nanti ada yang bantah nih, kok pula ngatur-ngatur. Suka aku lah kan. Kan aku sama Tuhan nih. Oh ya udah, kalau ada yang gini jangan bantah balik. Ya. Daripada begitu, ajak minum bandrek susu. Jemaah. Pakai roti, pakai apa, atau ajak dia ngopi. Dari mulai buka kedai kopi sampai tutup. Awak beli 1 gelas. Habis tambah air lagi, tambah air. Yang punya kedai pening kepalanya. Orang ini bertekak dari tadi pagi. Cuma segelas saja. Masya Allah. Jangan, saya mau bagi tahu kita, ilmu ini bukan untuk bertekak. Nggak setuju sudah. Ya, jamaah. Jadi ini harap difahamkan. Jadi kalau mau sholat tarawih, sholat isya dulu. Ya. Baru ini kemudian, setelah sholat tarawih, di bawahnya sumat duha. Baru kemudian sholat duha. Jadi status sholat duha itu tidak tinggi. Berapa rakaat? 2 sampai 8. Meskipun ada hadis sebut 12, tetapi yang lebih kuat 8. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yusallimu min kulli raka'ataini. Yang saya mau ingatkan kepada kita, tidak ada hubungan sholat duha dengan banyaknya rezeki. Nggak ada hubungan. Jangan dikira kalau rajin sholat duha, rezekinya banyak. Nggak ada tuh. Nggak ada hubungan sama sekali. Apa buktinya? Tengok aja itu. Saudara kita yang non-muslim, kapan sholat duhanya? Kapan orang itu? Tapi tengok niaganya, jualannya. Maju tak? Maju. Orang dipajak jualan mulai pukul 6. Awak baru buka pukul 10. Kenapa? Apa dulu? Duha dulu. Begitu kedai buka, orang dah pulang. Coba dulu jamaah. Jadi nggak ada hubungan. Ini banyak salah supaya lancar jualan ini. Rajin duha awak. Pas duha orang mau beli, awak duha. Habis duha dia pun pergi. Macam mana? Ini salah paham kita terhadap duha. Saudara-saudara kita yang muslim yang tidak sholat malahan. Tengok dagangannya. Maju. Kenapa? Dia pandai meladeni. Jadi kalau gitu nggak guna juga sholat duha. Keliru. Sholat duha itu berguna untuk berkat rezeki. Bukan banyak. Tapi berkat.
Apa berkat? Banyak arti berkat. Satu di antaranya adalah ziyadatul khairi, bertambah baik. Jadi kita mendapat rezeki yang membuat kita menjadi semakin baik. Karena rezeki itu mempengaruhi jemaah, mempengaruhi. Rezeki yang baik-baik itu mempengaruhi pikiran kita. Kalau yang masuk bersih-bersih, biasanya otaknya pun bersih biasanya. Tapi kalau masuk segala limbah masuk, otaknya pun kotor tuh dia mah. Kalau nengok tabung dia, kalau nengok tabung, otaknya jalan. Cuman cara ngambil ini. Rupanya ada cara ngambil, itulah berkat internet itu juga jemaah. Ada yang ngambilnya di ujung lidi itu taruhnya getah. Tarik bisa jemaah. Ada yang pakai isolatif. Berarti yang ngambilnya cerdas-cerdas otaknya. Itu. Tapi itu tadi jadi salah. Jadi rezeki yang berkat itu rezeki yang mendorong kita untuk menjadi baik. Duha di situ dia. Nah, waktu duha itu kapan kita mengerjakannya? Setelah tinggi matahari sampai tengah-tengah. Akhirnya adalah setelah tinggi matahari. Mengukurnya kita susah. Maka saya bagi tahu. 27 menit setelah terbit matahari. Itu dimulai sholat duha. Sekarang ini saya perhatikan matahari terbit 23. Jadi 6.23. Oke lah, plus minus kita buat sajalah 6.20. Tambah 27. Jadi berapa? 47. 50. Jadi lebih kurang 6.50 baru mulai bolehnya kita sholat duha. Dah, terbit matahari itu kan berbeda-beda. Nggak sama, berubah dia jemaah. Maka kapanpun matahari terbit, tambahkan 27 menit. Disitulah mulai sholat duha. Tak bisa 8, 6. Tak bisa 6, 4. Tak bisa 2. Kita harapkan rezeki yang kita peroleh ini berkat. Dan kita harap jamaah. Biar nanti Allah membantu kita menyaringnya. Menyaringnya jamaah. Semestinya borongan itu kita yang nangani. Semestinya. Itu udah hampir deal lah. Hampir deal jamaah. Secara kebiasaannya deal ini sudah. Dan kita rajin duha. Tahu-tahu datang kabar, borongan batal, nggak jadi. Sebahagian orang dia salah paham, ini gara-gara rajin duha aku nih. Padahal dengan duhanya itu Allah saring, jangan sempat uang dari borongan ini masuk ke kau. Jangan sempat. Oleh karena Allah tahu nanti sampah-sampah masuk. Ridwan Allah tak jadi. Sebab kita rajin duha, itu saringannya. Itu saringannya. Baru kita bilang, aduh sayang kaya ini. Cantik. Lumayan juga nih. Satu Pajero dapatnya. Aduh, sayang kali. Kan? Padahal itu Allah yang saring melalui duha. Ini yang kadang-kadang kita tak paham. Jadi sholat duha itu terkait dengan berkat rezeki. Tentu kita mengharap banyak lagi berkat. Tapi kalau tak bisa begitu, ya sudah. Jangan lepas dari berkat. Itu kita mau. Hati-hati jemaah. Saya rasa tak perlulah mengajari kita yang mengaji ini lagi. Kita mau hidup ini nyaman. Salah satu yang mempengaruhi hidup nyaman adalah rezeki. Rezeki. Itu kita harap berkatnya, jamaah. Berkat. Itu salah satu diantaranya dengan sholat duha.
Jangan keliru ngajinya. Nggak apa-apa, sikit. Yang penting berkat. Alah, kalau model awak. Maunya melimpah ruah. Maksud saya jujur. Jangan mulut itu asal cakap aja. Jujur sama diri sendiri. Betul kok? Kalau seandainya bilang Allah gitu. Kau betul, mau sikit tapi berkat. Ya, ya. Jangan. Jangan. Cuma memang saya harus sampaikan melalui pengajian kita ini. Berkat. Itulah dia jamaah. Saya sudah pernah sampaikan rumusan hidup pada kita, seingat saya. Enak makan, enak tidur, enak ibadah. Bukan makan enak. Enak makan. Walaupun ikan goreng selayang, habis digoreng dia hangat-hangat banget, kerak. Oh, bunyinya sedap kali jamaah. Rakruk, rakruk, rakruk. Jadi bukan makan enak. Enak makan. Enak tidur. Macam kita laki-laki rajin sholat Jumat. Tidurlah itu jamaah. Macam kita perempuan rajin ikut pengajian. Tidurlah itu di pengajian. Saking kan enaknya, apa lagi jamaah. Kan apalagi kalau ustadznya lurus saja, sedap itu. Tahu-tahu udah siap. Kok cepat kali ngajinya, katanya. Nah, itulah naik spanning ustadznya. Aku udah lemas-lemas capek gini, kok bilang pula cepat, katanya. Enak makan, enak tidur, enak ibadat. Udah, apalagi hidupnya jamaah. Memang betul Bapak bilang tuh Pak, tapi awak nggak ada motor, katanya. Nah, inilah kurang bersyukur nih, jamaah. Itu rumusan. Asal enak makan, enak tidur, enak ibadat. Mau apa lagi? Jamaah, mau apa lagi? Nah, ya. Saya minta maaf, minta izin bagi yang mengalami hal-hal tertentu. Sehingga enak makan tak diperoleh lagi. Nah, saya minta izin. Itu kan bukan umum. Kemudian enak tidur pun ada yang tak bisa lagi. Nah, saya minta izin, bukan saya menyepelekan, bukan jamaah. Tetapi enak ibadat janganlah. Janganlah dia menyimpang. Tak bolehlah dia kurang, jamaah. Nah, jadi saya mau ingatkan sama kita, bila memang ada lapang, sholatlah duha. Apa tujuan? Jadi saringan terhadap rezeki, supaya rezeki berkat. Nah, apa berkat? Tambah baik. Arti berkat itu ziyadatul khairi. Banyak arti berkat kalau kita lihat kamus. Tapi satu di antaranya adalah ziyadatul khairi. Bertambah baik. Kita mau pulang semua ini jemaah. Semua mau pulang. Kalau waktu dulu kita di Masjid Al-Iman, udah banyak yang pulang. Nah, sekarang di masjid di Musola Al-Anwar sudah ada satu yang pulang. Ya? Nah, sudah ada satu yang pulang. Kita semua mau pulang. Kita mau pulang, gerbong kita maunya berisi muatan yang padat, bersih, terang. Nah, itu mau kita jamaah. Ini nggak bisa, nggak ada yang bisa bantu nih. Nggak ada yang bisa bantu. Semua ngurus masing-masing, sendiri-sendiri jamaah. Nah, jadi bagi yang mungkin nggak sempat, tak ada sibuk, ya udah, tak usah duha. Tapi bagi yang ada sempat, usahakan. Walau mungkin di tempat jualan kita. Pakai apa situ? Pakai alas, tak apa. Oh, cuma 2 rakaat saja. Nggak ada telekung macam kita laki-laki. Pakai pakaian biasa aja. Yang penting bersih. Macam perempuan pakaian sekarang ini udah sah sholat. Cuma kaki tinggal tambah kaos kaki, itu saja. Kalau tangan ini nanti takut tertarik-tarik, perempuan itu pakai stok apa? Manset, pakai manset. Udah bisa sholat. Ngambil 2 rakaat saja, tak usah lagi pakai telukung-telukung apa, udah. Kalau sehat, tetap berudu. Berudu. Kalau tak sehat, tetap buang-buang angin saja. Cara beruduknya, saya mau bagi tahu. Kalau tak bisa 3 kali, tak usah. Sekali-sekali aja pun jadi. Sekali muka,
Sekali aja tangan, sekali kepala. Cara madzhab Imam Syafi'i untuk kepala sikit aja pun jadi. Kaki sekali kanan, kaki sekali kiri. Tak usah 3 kali. Udah cukup air satu botol air mineral ini. Udah cukup. Jamaah. Dah buat di situ duha. Bisa. Ya. Nah. Jadi begitu 27 menit setelah terbit matahari sudah bisa. Tetapi sampai seperempat hari itu lebih baik lagi. Jadi kalau 12 bagi 3 bagi 4 berapa? 3. 7 tambah 3 10. Lebih kurang jam 10 jauh lebih baik. Tapi kalau tak bisa itu, yang penting asal sudah lewat saja matahari terbit. Jadi 27 menit. Kemudian setelah sholat duha, sholat sunat apa yang afdal, yang utama? 2 rakaat setelah mengerjakan ihram. Ini tak saya terangkan. Nantilah kalau mau haji, mau umroh, jamaah. Seperingkat dengan itu, 2 rakaat tawaf. Jadi setelah kita tawaf, ini Ka'bah, kita kelilingi 7 kali, sholat sunat. Di tempat A, itu namanya batas, jamaah. Disitulah kita ihram. Apa ihram? Kalau cara sholat, takbiratul ihram. Disitulah kita mulai untuk mengerjakan ibadah umroh atau haji. Di batas itu. Mana batasnya? Tergantung daerah mana dia datang. Kalau datang dari Madinah, di daerah batas ini. Kalau datang dari Irak, batas ini. Kalau datang dari Indonesia, daerah batas ini. Itu ditentukan. Kalau pakai bahasa Arab namanya miqat. Di batas itulah kita ihram. Apa ihram? Cara sholat takbiratul ihram. Sama maknanya. Setelah kita, jadi supaya mudahnya, ihram itu berniat untuk haji atau umroh. Setelah berniat itu, sunat mengerjakan sholat 2 rakaat. Nanti sampai di Mekah, keliling Ka'bah 7 kali. Sehabis keliling Ka'bah 7 kali, sunat lagi sholat 2 rakaat. Ini seperingkat nih. Ini seperingkat. Sholat sunat ihram, sholat sunat tawaf, dan 2 rakaat tahiyatul masjid. 2 rakaat tahiyatul masjid. Ini setingkat jamaah, tak lebih utama. Jadi masuk ke masjid, salat sunat 2 rakaat. Yang jadi masalah di Indonesia, musola itu masjid bukan. Itu jadi masalah. Saya mau jelaskan. Di dalam fikih Islam ini yang disebut musola 2. Satu, tempat khusus salat di rumah. Di rumah kita buat tempat khusus untuk sholat. Mana dia? Itu disebut musola. Kedua, lapangan mengerjakan sholat berjamaah. Lapangan untuk sholat berjamaah. Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, gerhana, di lapangan. Lapangan itu disebut musola dalam fikih. Selebihnya, mau besar, mau kecil, mau di kota, mau di desa, itu disebut masjid. Maka secara fikih Islam, musola kita ini, musola Al-Anwar ini adalah masjid. Sehingga masuk kemari pun, sholat sunat tahiyatul masjid. Walau ditulisnya musola. Akibatnya, perempuan yang haid tak boleh duduk lama di sini. Ini belum tuntas saya jelaskan secara fikih. Tetapi dalam pemahaman orang Indonesia, musola, surau, langgar, kalau di Aceh menasah, itu berbeda dari masjid. Mengapa? Karena dalam sejarahnya dulu, sebelum Islam datang, ruangan-ruangan ini sudah ada dalam sejarahnya. Jadi sebelum Islam datang, ruangan-ruangan ini sudah ada untuk rembuk warga, musyawarah warga, dengan nama masing-masing setiap daerah.
Begitu Islam datang oleh ulama kita yang ada di sini, setelah mereka jadi Islam, mereka jadi ulama, kemudian ulama yang datang pun menyampaikan Islam di sini, ruangan-ruangan itu tidak diubah, tetapi gunanya yang ditingkatkan dari untuk musyawarah ditingkatkan menjadi tempat ibadah. Maka dikasihlah nama musalla, dikasihlah nama surau, dikasih nama langgar. Menilai ini, maka ini berbeda dari masjid. Sehingga di sini tidak ada sholat sunat tahiyatul musalla. Sehingga perempuan yang haid pun boleh masuk. Kalau gitu mana yang kita ikut? Mana yang kita ikut? Kalau kita mau ikut keadaan semula negeri kita Indonesia ini, boleh, tak ada masalah. Sehingga akibatnya kalau perempuan haid pun tak ada masalah. Kita pun tak usah sholat tahiyatul masjid. Kita menganggap ini hanya ruangan biasa untuk mengerjakan sholat. Tak ada masalah. Cuma kadang-kadang pelajar kita yang dari Timur Tengah mungkin tidak mendapat penjelasan seperti ini, maka mereka kadang menyampaikan di musola pun tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Kita tak salahkan juga itu, karena secara fikih begitu. Cuma kenyataan ini ada di Indonesia, maka saya menyampaikan kepada kita, mana rasa yang lebih mudah? Kita pandangkah ia sama dengan masjid atau tidak? Kalau bagi perempuan, yang lebih mudah dia memandang tidak sama. Sehingga haid pun dia bisa datang. Tapi bagi kita laki-laki, bisa memandangnya sebagai masjid, sehingga ada sholat sunat tahiyatul masjid. Dua-dua, insya Allah, mudah-mudahan dapat dibenarkan. Yang nggak bisa dibenarkan, bertekak. Itulah dia. Itulah yang nggak bisa dibenarkan. Oh, ta'ala, ini musola, ini masjid, ini. Waktu azan tuh, nantilah dulu, ini penting nih. Kesudahan azan entah kemana-mana. Yang ada bertekaknya aja jemaah. Ya, kita tak mau begitu. Nah, tetapi ketika kita sholat hari raya, sholat minta hujan, sholat gerhana di musalla, di lapangan, itu tidak ada sholat sunat tahiyat lapangan. Jadi nanti pas Idul Fitri, Idul Adha kita sholat hari raya di lapangan, ya udah duduk aja. Nggak ada sholat sunat tahiyat lapangan. Ya awak tengok dia sholat, Pak. Dah, kita baik sangka. Boleh jadi dia sholat duha. Sholat sunat wudu. Jangan dijadikan gosip. Nampak kali tak pernah ngaji tu. Tu tengok. Sholat sunat tahiyat pula. Dia. Tengok. Padahal kita nggak pernah nanya dia. Kita pun ngajinya bukannya rutin kali. Tapi itulah so'a tadi. So'a. So'a tadi. Kan? Padahal dia sholat sunat wudu. Sholat sunat duha. Itu dia kerjakan jemaah. Ini saya mengajak kita tetap mengaji, tetap beribadah. Jangan sepelekan orang lain. Ya. Baru kemudian sholat sunat wudu. Jamaah, sholat sunat wudu. Ya. Jadi itu peringkatnya kemudian. Dah. Wa tahsulu tahiyyatu bi fardhin aw naflin huwa rak'atani aksar nawaha aula. Wa tatakarraru bi takarrur dukhul. Sekarang kita fokuskan dulu cerita ke sholat sunat tahiyatul masjid. Begitu masuk masjid, sholat apapun yang dikerjakannya. Perhatikan kalimat saya. Begitu masuk masjid, sholat apapun yang dikerjakannya sudah dipandang tahiyatul masjid. Perhatikan kalimat saya. Sholat apapun yang dikerjakannya begitu masuk masjid sudah dipandang sholat tahiyatul
masjid. Arti tahiyat menghormati. Mau rokaatnya 2 rokaat, mau lebih, itu sudah dipandang salat, sudah dipandang tahiyatul. Perhatikan kalimat saya. Begitu masuk masjid, salat apapun yang dikerjakannya, dia sudah dipandang tahiyatul masjid, menghormati masjid. Meskipun ada salat yang 2 rakaat tidak dikerjakannya, tapi dia sudah dipandang menghormati masjid. Apalagi kalau dia masuk mengerjakan khusus 2 rakaat tahiyatul masjid, makinlah dia. Saya ulang, salat apapun yang dikerjakan begitu masuk masjid, dia sudah dipandang menghormati masjid. Tapi apakah dia sudah salat sunat tahiyatul masjid? Belum. Tapi dia sudah menghormati masjid dengan mengerjakan salat. Supaya dapat salat sunat tahiyatul masjid plus tahiyatul masjid, supaya dapat pahala salat sunat tahiyatul masjid dan menghormati masjid, maka begitu masuk kerjakanlah 2 rakaat salat sunat tahiyatul masjid. Jadi dapat 2 dia. Satu dapat salat sunat tahiyatul masjid, satu dapat tahiyatul masjid. Arti tahiyat itu menghormati. Tapi kalau dia tidak mengerjakan salat sunat itu, langsung tak salat yang lain-lain, tak apa-apa. Dia sudah dapat pahala menghormati masjid. Jamaah. Dapat paham sampai sini? Paham ya? Berapa kali kita kerjakan salat tahiyatul masjid? Asal masuk masjid. Dan memang tujuannya mau ke masjid. Ini tidak. Dia dari rumahnya mau ke Simpang Warno. Lewat masjid. Masuk ajalah masjid supaya sholat tahiyatul masjid. Oh tidak, itu tidak disunatkan sholat. Tidak. Jamaah. Tapi asal dia memang mau ke masjid. Sholatlah tahiyatul masjid. Habis itu keluar lagi dia entah ada keperluan. Udah selesai keperluannya, ngapa ya awak di luar, tak bagus, mending ke masjid. Ke masjid lagi, sholat sunat lagi jamaah. Ya. Tetapi tidak lagi disunatkan sholat tahiyatul masjid itu kalau dia duduk sengaja. Duduk sengaja dan sudah agak lama. Apa ukuran lamanya? Ukurannya paling tidak bukan, salah saya. Tak ada ukurannya berapa lama. Salah saya, jamaah. Ukurannya menurut pertimbangan masyarakat, dia sudah lama belum? Itulah ukurannya, jamaah. Tak ada ukuran berapa-berapanya. Jadi kalau sengaja duduk dan sudah agak lama, maka tidak lagi sholat sunat tahiyatul masjid. Sengaja dia duduk. Atau lupa. Dia tak mau duduk, tapi tak kenapa begitu masuk, duduk, lupa. Dan lama. Juga tidak disunatkan lagi tahiyatul masjid. Jamaah ya. Nah, jadi kalau kita masuk masjid langsung duduk, makruh. Maka ada aturan sholat sunat tahiyatul masjid. Nah, supaya tidak kena makruh, baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar 4 kali. Satu. Yang kedua, kadang kita masuk, belum sempat sholat, sudah azan. Apa yang terbaik kita lakukan? Tetap berdiri atau duduk? Kalau sanggup terus berdiri. Kalau tak sanggup silahkan duduk. Supaya tidak kena makruh, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tuh, jamaah ya. Baik. Macam mana? Teruskan sampai sini. Teruskan. Dah. Jadi malam ini sampai sini. Akan datang masih tentang sholat sunat ini juga, jamaah. Penting supaya menambah
untuk kita pulang nanti supaya menambah muatan gerbong kita jamaah. Kadang kita sudah selesai sholat fardu, alhamdulillahnya qadaan pun sudah selesai, alhamdulillah baca Quran juga sudah, waktu ada apa mau dikerjakan, sholat sunat ini, sholat sunat ya, insyaallah mudah-mudahan Allah ridha dalam masa akan datang masih kita sambung. Jadi 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah sebelum sesudah ini boleh nggak kita tambah 2 rakaat lagi? Jadi sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4, boleh tidak? Itu akan kita ceritakan lebih lanjut beserta sholat-sholat lain. Ada nanti namanya sholat hajat, ada sholat tasbih. Jamaah ini akan kita terangkan insyaallah ya. Jadi malam ini sampai sini dulu. Mudah-mudahan boleh difahami. Usahakan selesai dululah qadaan kita. Ya. Kita tidak menutup diri dari khilafiyah, tetapi saya menganjurkan saja, selesaikan dululah qadaan kita kalau ada, nanti baru kerjakan sholat-sholat sunat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.